buat korup menjadi sesuatu yang irasional. Hari ini orang korup rasional. Coba bayangkan, korupsi misalnya 20 miliar, terus dihukum 3 tahun, 4 tahun. Pekerjaan apa yang bisa memberikan penghasilan 20 miliar dalam waktu 3 tahun? Nggak ada. Karena itu korup nggak apa-apa. Terus saya buat itu menjadi berubah, irasional. Kalau di Cina dengan cara dipotong lehernya, dicabut nyawanya. Apakah Indonesia akhirnya menemukan cara paling efektif untuk menuntaskan korupsi? Salah satu tokoh yang mencuat dengan pendekatan berbeda adalah Anies Baswedan. Tidak hanya berbicara soal hukuman berat, ia membawa ide-ide yang mampu mengguncang sistem, menjanjikan perubahan nyata. Tapi bagaimana sebenarnya cara Anies mengatasi korupsi yang telah mengakar selama puluhan tahun? Simak selengkapnya, karena yang akan Anda dengar bukan sekadar retorika politik biasa. Ketika berbicara soal pemberantasan korupsi di Indonesia, Anies Baswedan muncul sebagai salah satu figur yang menawarkan perspektif berbeda. Dalam berbagai kesempatan ia menegaskan bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum, melainkan persoalan moral, budaya, dan sistem yang saling berkaitan. Langkah awal yang ia tawarkan adalah menciptakan keteladanan di tingkat tertinggi. Menurutnya, pemimpin tertinggi, khususnya presiden, harus menjadi simbol utama dalam memerangi korupsi dengan memperlihatkan integritas tanpa cela. Anies Baswedan percaya bahwa korupsi adalah kanker yang harus diberantas hingga ke akarnya. Tidak hanya berhenti pada penindakan hukum, ia mengusulkan kebijakan yang lebih revolusioner, merampas seluruh aset para koruptor. Ide ini didasarkan pada keyakinannya bahwa hukuman penjara saja tidak cukup memberikan efek jera. Koruptor harus dimiskinkan, sehingga mereka tidak lagi memiliki daya untuk memengaruhi sistem atau merusak kepercayaan publik. Tidak hanya itu, Anies Baswedan juga mengusulkan undang-undang perampasan aset. Ia berpendapat bahwa undang-undang ini menjadi instrumen penting dalam menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan para koruptor. Melalui undang-undang ini, aset hasil korupsi dapat disita sepenuhnya oleh negara, bahkan tanpa perlu menunggu keputusan hukum yang memakan waktu lama. Langkah ini diyakini akan membuat para pelaku berpikir 2 kali sebelum melakukan tindakan kejahatan tersebut. Namun, pemberantasan korupsi tidak bisa berjalan tanpa dukungan masyarakat. Anies Baswedan memahami hal ini dan menawarkan solusi lain, memberikan insentif kepada masyarakat yang melaporkan praktik korupsi. Ia menyebutnya sebagai reward for justice, sebuah pendekatan yang telah terbukti efektif di beberapa negara. Dengan langkah ini, ia ingin membangun semangat kolektif bahwa pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama. Tidak hanya berfokus pada hukuman, Anies Baswedan juga menekankan pentingnya pencegahan. Dalam masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia memperkenalkan berbagai sistem transparansi dalam pengelolaan anggaran. Salah satu programnya yang terkenal adalah Jakarta Smart City, di mana masyarakat dapat memantau anggaran dan proyek pemerintah secara langsung melalui aplikasi. Ini adalah bukti nyata bahwa teknologi dapat menjadi sekutu dalam melawan korupsi. Selain itu, Anies Baswedan juga menyoroti pentingnya pendidikan anti korupsi sejak dini. Perubahan budaya adalah kunci untuk memberantas korupsi dalam jangka panjang. Pendidikan moral, etika, dan kewarganegaraan harus menjadi bagian integral dari kurikulum sekolah agar generasi mendatang tumbuh dengan nilai-nilai kejujuran dan integritas. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan tidak hanya berbicara, tetapi membawa strategi yang terencana dan sistematis. Namun, apakah pendekatan ini dapat diterapkan oleh pemimpin lainnya di masa depan? Satu hal yang pasti, Indonesia membutuhkan sistem yang kuat, transparan, dan keberanian kolektif untuk melawan korupsi. Perubahan besar hanya akan terjadi jika semua elemen bangsa bersatu, dari pemimpin hingga rakyat biasa, untuk memastikan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu.